Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Regina Putri dengan NPM 205060175. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan dosen pengampu Bapak Acep Roni Hamdani MPD. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Sharon Regina Putri, lalu Putri Febrianti, lalu Safira Gustian, dan Ivena Dea Lestari. Sebelum menuju ke pembahasan, izinkan saya memperlihatkan terlebih dahulu video materi tentang peran dan fungsi Pancasila terhadap pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Pancasila juga sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan. Adapun yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang dimiliki bangsa Indonesia bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius sebagai keyakinan bangsa Indonesia. Maka dengan pandangan hidup yang diyakini inilah bangsa Indonesia dapat dan mampu memandang dan memecahkan masalah yang dihadapi. Sebagai pandangan hidup bangsa, di dalam Pancasila terkandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan, serta dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itulah, Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi tingkah laku hidup masyarakat sehari-hari dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Inti esensi nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataan belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda sebagai kaum intelektual untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Yang pertama akan saya bahas di sini adalah pengertian fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi dan peranan Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan atau pedoman hidup bangsa. Jadi, 5 dasar di sini adalah Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia atau yang menjadi dasar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa ada suatu dasar negara yang kuat dan tidak akan mengetahui kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Jadi bisa kita tahu bahwa fungsi dan peran Pancasila di sini sangat penting dalam mengetahui kemana arah tujuan yang akan dicapai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dengan adanya dasar negara, suatu negara tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi suatu permasalahan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Adapun fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selanjutnya, poin 2 dan 3 akan diteruskan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ivana Delstari dengan NPM 2050183. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kita harus memahami dulu tentang kepribadian. Kepribadian yaitu setiap sifat yang terlihat dalam perilaku seseorang atau sebuah bangsa yang membuatnya berbeda dari bangsa lainnya. Jadi, setiap orang pasti mempunyai orientasi berbeda dalam menghadapi masalah atau kondisi tertentu. Jadi, terciptanya sebuah pola perilaku yang baku dan konsisten. Sedangkan bangsa yaitu perhimpunan yang terdiri dari masyarakat yang saling mempunyai keterkaitan dan saling berhubungan untuk mencapai sebuah harapan yang dijadikan sebagai tujuan bersama di sebuah wilayah tertentu. Di kehidupan bermasyarakat tercipta dari kelompok mayoritas dan minoritas yang membentuk suatu harmoni kehidupan. Jika dilihat dari sisi sosiologis dan antropologisnya, bangsa yaitu sesuatu yang diikat oleh suatu ikatan, bisa berupa ras, suku, sejarah, adat budaya, dan juga agama atau sebuah keyakinan, bahkan juga bisa dari bahasanya. Ikatan ini yang dinamakan ikatan primordial. Jadi, kepribadian bangsa merupakan ciri-ciri perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional. Jadinya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenaran dan juga kebaikannya. Sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia memang sudah sejak dulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang sudah tercipta di tengah masyarakat nenek moyangnya. Maka dari itu, Pancasila merupakan pribadi bangsa Indonesia itu merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah jika Pancasila mengandung nilai, norma, etika, dan juga budaya yang bersumber dari seluruh sejarah perjalanan bangsa Indonesia, bisa jadi menginspirasi setiap orang berbuat, bertingkah laku, bertindak, dan bertutur kata yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia membuat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya wajib dijadikan dasar kehidupan demi kehidupan yang baik bagi seluruh warganya. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi, rumusan cita-cita bangsa atau dasar negara serta kehidupan negara di Indonesia wajib untuk disadari oleh seluruhnya, terutama pada zaman sekarang, di mana warga dan
budayanya, serta kepercayaan dari kepercayaan asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat menggoyahkan dasar kehidupan mereka sejak awal yang merupakan cita-cita luhur dan tujuan utama bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai 5 sila yang masing-masing terdiri atas 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun 5 sila ini berbeda, pelaksanaan dan pengamalannya, nilai-nilai Pancasila tidak dapat dilakukan secara terpisah karena sila-sila tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa Pancasila dijadikan dasar kehidupan. Pancasila juga merupakan rumusan dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang membuat Pancasila wajib menjadi pedoman bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggara negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945 alinea keempat dan sebagai landasan konstitusional. Saya Safira Gustian dengan NPM 205060195 akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya sebelumnya. Yang selanjutnya adalah poin keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang selanjutnya, poin kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur berarti bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia yang menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan poin ke-6, yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita dan tujuan nasional alinea kedua dan keempat, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut lalu dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan penuangan jiwa proklamasi, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tanpa adanya dasar negara Pancasila, kita tidak akan merdeka seperti sampai sekarang saat ini. Dan selanjutnya poin yang ke-7, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila disebut dengan way of life, pandangan dunia, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk sehari-hari. Artinya, Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari. Jadi kayak semisal Pancasila yang seperti gotong royong gitu, istilah Indonesia yang berarti kerjasama
antara sesama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan, sekaligus merupakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kehidupan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala seperti yang terpancar pada sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu 1. Nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan, yang mana warga negara Indonesia atau orang Indonesia itu pasti harus mempunyai agama dan berpegang teguh kepada agamanya masing-masing. Nilai yang kedua yaitu nilai dan jiwa kemanusiaan. Jiwa kemanusiaan itu seperti saling menghormati antar agama, saling menghargai. Dan yang ketiga ini nilai dan jiwa persatuan. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan gitu, semuanya rata sama. Yang keempat ini adalah nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi, yaitu tidak saling egois, toleransi, menghargai pendapat orang lain, hasil musyawarah mengutamakan kepentingan bersama, mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan gitu, dan menghormati dan menjunjung tinggi setiap putusan. Dan yang kelima adalah nilai dan jiwa keadilan sosial, yaitu mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Jadi kesimpulan ini semua adalah Pancasila merupakan dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita lebih mengenal dasar negara kita, Pancasila, secara lebih dalam dan menyeluruh agar kita dapat lebih menghargai dan menjunjung tinggi dasar negara kita tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kejiwaan pengamalan sila-sila Pancasila dipandang mulai meluntur. Karena untuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar kehidupan harus melalui pembiasaan. Dapat menyebabkan pandangan hidup warga negara Indonesia mulai meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertemuan kali ini akan dibahas Pancasila sebagai pandangan hidup.
Uraian akan diawali dengan menjabarkan alasan pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya akan dipaparkan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup dan diakhiri dengan uraian mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup. Mari kita mulai membahas materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Para mahasiswa yang budiman, mungkin di benak kalian ada yang bertanya, mengapa mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai pandangan hidup? Setiap bangsa yang ingin berdiri dengan kokoh serta memahami dengan jelas tujuan yang ingin dicapainya memerlukan sebuah pandangan hidup. Berdasarkan pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Singkatnya, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menumbuh kembangkan aras pikir mahasiswa dalam mengelola tata nilai kehidupan sesuai dengan ideologi Pancasila. Berangkat dari argumen di atas, mahasiswa harus memahami bahwa Pancasila yang merupakan hasil pemikiran tinggi, luas, dan mendalam dari para pendiri bangsa Indonesia, The Founding Fathers, merupakan pandangan hidup bangsa yang harus diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia secara nalar dan penuh kesadaran. Itulah konsep dari Pancasila sebagai pandangan hidup sehingga dapat menjadi jawaban dari pertanyaan pertama mengenai alasan pentingnya pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bagi mahasiswa. Para mahasiswa yang budiman, Insinyur Soekarno pernah berujar, "Aku tolak dengan tegas ucapan Profesor Notonegoro bahwa aku adalah pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila dari buminya bangsa Indonesia." Pancasila terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya. Aku gali kembali dan aku sembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali. Dari ungkapan Insinyur Soekarno tadi sangat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang digali kembali oleh Insinyur Soekarno tersebut merupakan nilai-nilai asli kepribadian bangsa Indonesia yang harus diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Para mahasiswa yang budiman, uraian tadi merupakan penegasan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup sangat penting untuk dipahami oleh para mahasiswa sebagai generasi muda. Sebagai seorang warga negara, kita berkewajiban moral untuk mempelajari dan memahami tinjauan historis dan yuridis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila itu sendiri adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Secara historis bahwa Pancasila merupakan hasil karya bersama yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Secara yuridis bahwa rumusan Pancasila yang sah dan benar sebagai pandangan hidup bangsa dan juga sebagai dasar negara Indonesia adalah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berlandaskan kedua tinjauan tersebut, maka sebagai generasi muda yang hendak dilakukan saat ini adalah bagaimana kita mengaktualisasikan Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari lebih bersifat subjektif, artinya kembali kepada pribadi masing-masing sebagai pelakunya. Para mahasiswa harus mampu membedakan mana yang harus dan tidak untuk dilakukan dengan pedoman nilai-nilai Pancasila. Para mahasiswa yang budiman, dewasa ini timbul fenomena yang merupakan sebuah ironi, di mana semangat kejiwaan pengamalan sila-sila Pancasila dipandang mulai meluntur. Bagaimana menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam era globalisasi seperti sekarang ini? Dalam lingkungan strategi, baik nasional, regional, maupun global yang begitu dinamis,
membuat Pancasila dan wawasan kebangsaan jika tidak diaktualisasikan dalam kondisi kekinian semakin sulit dan marginal dalam menghadapi lingkungan strategis yang selalu berubah. Dinamika yang berlangsung setidaknya melahirkan dua tantangan bagi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan pemerintah Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya. Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden B.J. Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi, yang memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama religius-based ideologi. Ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyaknya menumbuhkan sentimen lokal nasionalisme yang dapat tumpang tindih dengan etnonasionalisme. Sedangkan tantangan dari luar, pertama, dengan adanya globalisasi menciptakan kehidupan yang lebih luar tanpa ada batasan warga negara untuk berinteraksi dan terlibat dalam kehidupan yang global. Kedua, lebih mencintai budaya asing dibanding budaya asli. Ketiga, paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, contohnya kapitalisme, liberalisme, komunisme, dan radikalisme yang mempengaruhi tatanan kehidupan negara Indonesia dapat menyebabkan pandangan hidup warga negara Indonesia mulai meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Para mahasiswa yang budiman, dari semua uraian di atas, maka kita dapat memahami bahwa Pancasila sebagai way of life harus diaktualisasikan dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Karena untuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar kehidupan harus melalui pembiasaan, habituasi dengan cara-cara yang efektif, yakni melalui edukasi, sosialisasi, dan keteladanan. Para mahasiswa yang budiman, demikian perkuliahan kita kali ini. Sebelum menutup perkuliahan, simaklah kata bijak berikut ini. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Baharudin Yusuf Habibie. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.